Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Selamat niat ngaji. Bahasa niat itu pasti dari hati dan diwujudkan lewat mulut. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini kan jiwa dan raga. Jadi jiwa raga ini satu kesatuan yang gak bisa dipisah, dan itu bentuk sifat hakikatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikatnya Allah dan hakikatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertemuan kali ini kita akan membahas dari rasa. Segitu banyak dalam kehidupan ini apa yang kita rasakan, padahal sebetulnya karena seperti ini garis besarnya yaitu mengajak kan gitu, amar ma'ruf nahi mungkar di jalan benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilaksanakan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga nabi-nabi terdahulu lainnya. Dari sini mari kita buka lagi hakikatnya rasa yang ada dalam jiwa kita. Sebab rasa kan gak kelihatan, itu akan terpancar manakala, akan keluar manakala kita gak mendahulukan akal. Kenapa? Ya kita buka hakikat sejatinya bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi yang lain itu pasti rasa dulu, rasa. Dari rasa itu makanya menjalankan apapun yang ada di dunia ini pakai rasa, insya Allah tertuju dalam hal kebaikan. Jadi itulah kenapa kita mendahulukan rasa. Nah, rasa yang ada dalam jiwa kita, kenapa mari kita bareng-bareng bersama untuk mendahulukan itu supaya hati itu bisa tenang kan gitu. Kalau tenang otomatis dengan sendirinya mau pikiran, akal, empat unsur dan 8 unsur itu juga dengan sendirinya. Alhamdulillah saya udah keluar keringat lagi. Jadi seperti ini yang emang perlu kita sampaikan. Seperti ini yang emang dahulu para nabi, para rasul insya Allah menjalankan seperti itu. Makanya ya ini maaf barangkali ada yang tersinggung, tapi tolong rasa tersinggung itu dibenamkan dalam jiwa raga. Kalau sudah kita mendahulukan rasa, nah bagaimana kita melakukan kegiatan itu dan bagaimana kita adaptasi atau kita mengeksekusi. Akhul muslim, akhul insani, ketahuilah hakikatnya kenapa wali-wali atau pahlawan-pahlawan khususnya dari sesepuh sepuh terdahulu itu nggak suka demo dalam pemerintahan. Sebab itu filosofi Jawa dan nyata. Mereka nggak perlu demo, insya Allah bisa merubah. Kalau nggak bisa merubah ya itu udah kebijakan alam. Itu pasti, itu hak. Itu juga ada kaitannya dengan
berdirinya Jawa, berdirinya Nusantara. Maka dari itu seyogyanya orang-orang yang soleh kita dekati, kita sharing bareng supaya kita juga lebih terbuka hati kita, biar nggak mudah, biar nggak gampang kena hasutan, atau biar nggak mudah kena bisikan-bisikan dari manusia juga, dari selain manusia juga, kan seperti itu. Oh ya, ini kenapa saya nggak pakai udeng, emang sekali-kali nggak pakai itu juga gak apa-apa, kan gitu. Itu menandakan bahwa kalau saya orang Jawa gitu. Jadi marilah kita kembali lagi membenahi diri. Sebetulnya para anggota Ganaspati yang sudah niat ikut bergabung dengan Ganaspati itu emang satu dari hati, tahu sendiri artinya Pati itu bukan cuman satu kabupaten tempat, tapi artinya kan patriot bumi. Tahu bumi itu apa? Bumi yang kita pijak, bumi yang kita buat kegiatan, bumi yang kita pakai tidur dan lain-lain kan gitu. Filosofi bumi berarti kan salah satu dari 4 unsur. Nah itu juga pasti akan membawa, akan mengawal juga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan dalam rangka mengajak, mengingatkan, kan gitu. Kalaupun nanti diajak, diingatkan nggak mau, udah santai aja. Sehebat-hebatnya orang, ibaratnya gitu, pasti punya kelemahan. Dan filosofi orang Jawa juga selain kejadukan, bahasa kejadukan itu syar'i, kan gitu. Saya enggak, saya dicubit sakit, saya ditonjok ya pasti sakit. Saya orang biasa gitu. Ya mungkin dari sinilah hakikatnya. Baginda Rasulullah juga seperti itu, kan gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan juga pasti saya manusia biasa, zahirnya manusia biasa. Jadi sangat welcome, sangat membuka diri untuk dikasih masukan, dikasih peringatan dalam hal kebaikan. Mari di jalan Allah, kan gitu. Ayo silahkan dimanapun Anda, kalau kun fayakun Allah menghendaki, saya insya Allah datang gitu. Kalau nggak gitu ya ketemu di mana. Oke. Mudah-mudahan dari apa yang saya uraikan, dan masih banyak, pasti masih banyak, sebab ini juga keluar, kenapa saya membuat video seperti ini keluar dari hati. Dan itu cara hukum Islam, saya udah munajat, udah sholat, meminta ridho sama Allah. Kalau emang seperti ini udah saya jalani gitu. Sebab nggak mungkin saya pidato kayak orang hebat aja, nggak. Saya biasa aja. Mungkin dari sini bagi yang mau dari hati, nanti dibuka sendiri secara personal, kan gitu. Dan ya di dalam grup DPP khususnya itu bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, saya orang biasa, kan gitu. Makanya sengaja saya menjalankan ini, yaitu membuat video kayak gini. Mungkin kelanjutannya lagi kaitannya dengan sejatinya rasa. Kalau sudah kita menemukan itu, nggak ada bahasa yang susah untuk bahasa magic itu, nggak ada bahasa yang susah dalam hal magic, kan gitu. Mau di sini, mau dimanapun tempat yang ada di atas muka bumi ini, selama masih hidup, insya Allah bisa kun fayakun Allah. Sama dengan saudara-saudara insani yang emang punya kepercayaan agama lain, sama. Itu semua keluar dari rasa, dari hati, kan gitu.
tinggal bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengedukasi. Oke. Lepas dari itu juga sholat itu pasti zahiriyah kita tanamkan, tolong tanamkan gitu. Sholat ini bukan buat Allah, bukan, tapi buat kita pribadi. Siapa yang melakukan sholat siapa yang menjalankan sholat itu buat mereka masing-masing, nafsi-nafsi. Itu hakikatnya gitu. Sebab hadirnya, wujudnya Allah itu dalam ruh kita. Saya ngomong seperti ini, jenengan melihat seperti ini kalau nggak ada ruh, nyawa, itu kan nggak mungkin terjadi. Itulah hakikatnya Allah itu wujud gitu. Nah, fisik kita ini, kalau kita umat muslim ya pasti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, utusan Allah akhir zaman kan gitu. Itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Jadi saudara-saudara insani pun dalam menjalankan ibadahnya sama, membaca apa yang menjadi bacaannya itu kembali ke mereka masing-masing, bukan ke siapa-siapa. Itu hakikatnya yang berawal dari rasa tadi. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupi dulu, dan yang pasti kebenaran itu hak hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya klisin orang biasa, bareng-bareng ya bareng-bareng kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Mudah-mudahan pintu hati kita terbuka, benar-benar bisa menyatu dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Tuhan Sang Pencipta. Kepercayaan Anda masing-masing itu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.